ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak. Iran dan Israel, dua kekuatan utama kawasan, saling berhadapan dalam konflik yang tak kunjung usai. Dunia bertanya-tanya, mengapa Iran begitu berani melawan Israel, negara dengan kekuatan militer paling maju di Timur Tengah? Apa yang melatar belakangi konflik panjang ini? Dan apakah kita sedang menyaksikan awal dari perang besar berikutnya? Untuk memahami konflik ini, kita harus kembali ke masa lalu. Sebelum revolusi Islam tahun 1979, Iran di bawah kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi sebenarnya memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat dengan Israel. Kedua negara bekerja sama dalam bidang ekonomi, teknologi, bahkan militer. Namun segalanya berubah drastis setelah revolusi Islam yang menggulingkan rezim Shah dan menaikkan Ayatollah Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran. Di bawah kepemimpinan Khomeini, Iran mengadopsi ideologi Islam Syiah yang revolusioner dan menempatkan Israel sebagai musuh utama. Dalam banyak pidato, Khomeini menyebut Israel sebagai rezim penjajah dan musuh Islam. Inilah awal dari permusuhan terbuka antara kedua negara yang bertahan hingga kini. Sejak saat itu, Iran aktif mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok militan anti-Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Ini menjadi bagian dari strategi Iran yang disebut perang proksi, yaitu melawan Israel lewat kekuatan-kekuatan perlawanan di kawasan. Israel, di sisi lain, melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, apalagi ketika Iran mulai mengembangkan program nuklirnya. Meski Teheran bersikeras bahwa proyek itu untuk kepentingan damai, dunia khususnya telepon Afif khawatir bahwa Iran sedang membangun senjata pemusnah massal. Israel pun melakukan berbagai operasi rahasia, termasuk pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran, sabotas fasilitas nuklir, hingga serangan udara ke basis Iran di Suriah. Iran membalas dengan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan IS dan sekutu Israel di kawasan. Perang bayangan berlangsung sengit, dan diam-diam, keduanya telah berada dalam konflik militer tingkat rendah selama bertahun-tahun. Dan pada tahun 2025, semuanya tampak berubah. Iran secara terang-terangan meluncurkan rudal ke arah wilayah Israel. Serangan ini terjadi setelah Israel diduga menyerang konsulat Iran di Suriah. Serangan balasan dilakukan besar-besaran. Pusat-pusat pertahanan udara di Israel siaga penuh. Dunia internasional cemas akan pecahnya perang terbuka. Para analis menilai, keberanian Iran bukan sekadar aksi provokatif, tapi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi di Timur Tengah. Iran ingin menjadi pemimpin dunia Islam dan simbol perlawanan terhadap dominasi Barat dan sekutunya. Dampaknya, dunia berada di ujung tanduk, ekonomi global terguncang, harga minyak melonjak, negara-negara besar menyerukan deeskalasi. Tapi selama kedua pihak tetap saling menuding dan tak ada kompromi, perdamaian masih jauh dari harapan. Satu hal yang pasti, konflik ini bukan hanya soal dua negara, tetapi soal masa depan Timur Tengah. Dan mungkin dunia, Iran telah menunjukkan bahwa mereka tak gentar menghadapi kekuatan militer terbesar di kawasan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan dunia bisa menahan diri sebelum semuanya berubah menjadi perang terbuka?